Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kemajuan kekuatan. Sun Er diam-diam duduk di satu sisi di ruang rahasia yang sunyi. Tangannya yang halus memegang pipinya dan di bawah lengannya yang berwarna hijau memperlihatkan pergelangan tangan seputih salju. Sepasang murid seperti harta karun yang cerah menggunakan cahaya kecil dan lembut untuk menatap Xiaoyan yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup rapat. Sudah 5 hari sejak kompetisi besar, peringkat kuat. Namun, Xiaoyan masih belum menunjukkan jejak bangun dari pelatihannya. Ini menyebabkan Wu Hao dan yang lainnya cukup khawatir. Mereka telah menyarankan untuk membangunkan mantan dengan paksa dari kondisi latihannya beberapa kali, tetapi mereka semua dihentikan oleh Sun Er. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan bahwa Do Qi di tubuh Xiaoyan melonjak dari hari ke hari. Pada saat dia benar-benar terbangun, kekuatannya pasti akan meningkat pesat sejak dia terluka parah. Jika dia terbangun pada saat ini, tidak diragukan lagi berarti dia akan kehilangan kesempatan kemajuan yang luar biasa ini. Sepertinya tidak ada hasil hari ini, Sun Er menghela nafas dengan lembut lagi setelah melihat Xiaoyan masih tidak memiliki jejak apapun untuk bangun meskipun telah menunggu lama. Dia bergumam sebelum berdiri, bersiap untuk pergi. Namun, saat Sun Er berdiri dan hendak pergi, riak energi aneh tiba-tiba melonjak di dalam ruang rahasia. Segera, wajah cantik mantan menjadi riang. Tatapannya tiba-tiba beralih ke Xiaoyan. Tidak lama setelah riak itu dipancarkan, aura kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan, yang matanya masih tertutup rapat. Aura ini melonjak berulang kali, dan dalam waktu yang sangat singkat, itu telah melampaui aura Xiaoyan di puncaknya. Apalagi, masih terus menanjak. Kegembiraan muncul di wajah Sun Er saat dia merasakan aura yang dengan cepat naik. Itu memang seperti yang dia duga. Xiaoyan telah berulang kali menyerap sejumlah besar energi ke dalam tubuhnya selama beberapa hari terakhir. Sekarang, di bawah serangan energi dalam jumlah besar itu, penghalang antar level dengan mudah dihancurkan. Lonjakan aura yang tiba-tiba berlanjut selama 5 menit penuh sebelum peningkatan itu akhirnya berhenti secara bertahap. Sesaat kemudian, riak energi tiba-tiba menyebar dari tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya bertabrakan dengan tembok yang keras, mengguncang ruang rahasia hingga bergetar. Setelah riak energi melonjak, kemerahan yang aneh dan halus di wajah Xiaoyan berangsur-angsur tersebar sampai dia memulihkan warna biasanya. Matanya yang tertutup rapat bergetar sedikit sebelum akhirnya dibuka perlahan untuk melihat tatapan gembira Sun Er. Saat mata Xiaoyan perlahan terbuka, sekelompok nyala api hijau tiba-tiba keluar sebelum menyusut kembali dengan cara seperti kilat dan menghilang. Udara berbintik-bintik yang mengandung beberapa warna hitam dikeluarkan oleh Xiaoyan. Udara hitam perlahan naik sebelum menyentuh langit-langit yang kokoh. Segera, itu membuat lubang kecil di langit-langit di bawah suara Qi yang sangat lembut. Alis Sun Er sedikit merajut saat dia menyaksikan adegan ini. Lapisan kilau pucat muncul di wajah Xiaoyan setelah pelepasan udara berbintik-bintik. Ekspresi kegembiraan muncul tanpa menahan diri di wajah Xiaoyan saat dia merasakan bahwa Do Qi di tubuhnya lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Selamat, Xiaoyan Gege. Cedera serius ini tidak hanya meninggalkan benih masalah, tetapi malah memungkinkan Anda mendapatkan keuntungan dari kemalangan. Dari tampang aura Anda saat ini, saya pikir kekuatan Anda seharusnya berada di sekitar Dowling bintang 5, bukan? Sun Er membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat kejutan menyenangkan di seluruh wajah Xiaoyan. Xiaoyan merasakan sedikit sebelum mengangguk sedikit. Dia tersenyum dan berkata, seharusnya sekitar bintang 5 Dowling. Meskipun Xiaoyan sangat terkejut karena telah memajukan 2 tingkat sekaligus, dia tidak merasa itu terlalu tak terbayangkan.
Orang lain mungkin merasa tidak percaya atas kekuatannya yang tiba-tiba melonjak oleh 2 bintang, tetapi dia memiliki beberapa petunjuk tentang itu. Meskipun pertempuran hebat ini adalah faktor pemicu utama, alasan yang lebih besar adalah karena tubuhnya telah menelan berbagai pil obat dan harta karun alam. Salah satu contohnya adalah Core Quenching Body Milk yang telah dia konsumsi beberapa waktu sebelumnya. Meskipun sebagian besar digunakan untuk memperbaiki tubuh Xiao Yan, masih ada beberapa sisa kekuatan obat yang telah merembes ke berbagai bagian tubuhnya. Karena tubuh Xiao Yan telah jatuh ke dalam keadaan benar-benar kelelahan, kekuatan obat yang tersembunyi itu secara alami dan otomatis merembes keluar. Selain membantunya menyembuhkan luka-lukanya, tapi sepertinya ada beberapa masalah dalam tubuh Xiao Yan Gege. Sun Er mengambil langkah berulang sampai dia berada di samping Xiao Yan. Murid-muridnya yang cerah memandang yang terakhir dan memeriksa dengan ekspresi serius. Xiao Yan terkejut sebelum segera tiba-tiba mengerti. Itu mungkin karena dia telah menyaksikan benang udara hitam tadi. Xiao Yan mengusap kepalanya dan berkata tanpa daya, "Saat itu, saya membantu Nalan Jie mengeluarkan racun untuk mendapatkan ramuan obat. Akhirnya, racun masuk ke tubuh saya. Namun, untungnya saya memiliki perlindungan, api surgawi, dan racun itu tidak dapat menyebabkan saya terluka. Karena ini, ia telah bersembunyi di dalam tubuhku, dan aku hanya bisa mengeluarkan sedikit setiap kali aku meningkatkan kekuatanku." Xiao Yan Gege tidak dapat menyelesaikannya bahkan dengan keterampilan alkemismu. Sun Er berbicara dengan cara yang agak terkejut. Racun ini sedikit luar biasa. Saat itu, Nalan Jie, yang kekuatannya di kelas doang, hampir mati karena itu. Bagaimana itu bisa sangat mudah untuk dikeluarkan sepenuhnya? Xiao Yan mengangkat bahunya dan menjawab, "Tenang, tidak apa-apa. Selama api surgawi ada di tubuhku, benda itu tidak akan berpengaruh." Xiao Yan terhibur. Dia segera membalikkan tubuhnya. Dia turun dari tempat tidur sebelum memutar tubuhnya yang telah duduk selama beberapa hari. Suara retak tulang segera terdengar dengan cara manis di dalam ruang rahasia, seperti kacang yang dihancurkan. Itu benar, apa yang terjadi di akhir kompetisi besar, peringkat kuat. Aku seharusnya masuk 10 besar kan? Xiao Yan tiba-tiba teringat masalah yang paling penting dan buru-buru bertanya. Santai. Anda sudah memasuki 10 besar meskipun Anda peringkat terakhir." Sun Er meringkuk dan tersenyum. Dia menatap wajah Xiao Yan, yang tampaknya telah melepaskan beban berat, sebelum segera menambahkan, Liu Qing juga telah masuk 10 besar. Xiao Yan terkejut sebelum dia bertanya dengan cara tertegun, "Kalau begitu, siapa yang menang?" Elder pertama mengatakan bahwa itu seri. Oleh karena itu, Anda berdua diizinkan untuk masuk 10 besar bersama. Sun Er berbicara dengan senyum manis. "Jadi seperti ini, terserah. Bagaimanapun, saya tidak peduli berapa banyak orang yang berada di 10 besar bersama selama saya diizinkan untuk memasuki kedalaman, menara penyulingan ki langit yang berkobar." Xiao Yan menganggukkan kepalanya tanpa peduli. Dia meregangkan pinggangnya yang malas sebelum dengan cepat berjalan keluar dari ruang rahasia. Dia bergumam, "Tulangku akan berkarat setelah tinggal di sini begitu lama. Nak, ayo pergi dan rasakan udara segar." Sun Er tersenyum mendengar ini. Dia segera mengangguk sebelum mengikutinya. Keributan yang cukup besar terjadi saat Xiao Yan dan Sun Er muncul di Pan S Gate. Selama periode waktu ini, rumor luka serius Xiao Yan yang sulit disembuhkan telah menyebar ke dunia luar. Meskipun Sun Er dan yang lainnya telah membantah rumor selama periode waktu ini, Xiao Yan tidak mengungkapkan dirinya beberapa hari terakhir ini telah menyebabkan anggota Pan S Gate merasa tidak pasti. Mereka secara alami dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan sekarang karena mereka melihat Xiao Yan yang sangat baik dengan corak yang bahkan lebih baik dari sebelumnya.
Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan terkejut saat dia berjalan di dalam Panes Gate. Dia menemukan bahwa sepertinya ada lebih banyak anggota di Panes Gate dibandingkan sebelumnya. Selain itu, atmosfer keseluruhan juga sangat tinggi. Saat dia berjalan, banyak tatapan yang melesat ke arahnya dari segala arah dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. "Hei, Xiao Yan, apakah kamu akhirnya benar-benar sembuh?" Suara akrab Lin Yan tiba-tiba terdengar tepat saat Xiao Yan melihat sekelilingnya. Segera, sesosok manusia dengan cepat muncul di sisi Xiao Yan, mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan saat mantan menepuk bahu Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pada Lin Yan. Tatapannya tiba-tiba berhenti di dada yang terakhir. Lencana yang sangat familiar dikenakan di tempat itu. Xiao Yan segera memiliki ekspresi tertegun. Kenapa kamu memakai lencana untuk Panes Gate kami?" Wajah Xiao Yan tercengang. Kakak laki-laki Lin Yan telah bergabung dengan Panes Gate kami. Apakah ada masalah dengan dia memakai lencana kita? Sun Er di samping tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia tertawa. Xiao Yan menatap dengan tercengang. Lama kemudian sebelum dia berbicara dengan wajah yang aneh, "Kamu, sebagai 10 ahli teratas dalam peringkat kuat, sebenarnya bersedia menurunkan diri untuk bergabung dengan Gerbang Pan kami. Apa, lebih rendah?" Reputasi Gerbang Pan saat ini adalah sesuatu yang bahkan Gigi Serigala, Lin Xiuya dan Gunung Membelah, Liu Qing tidak dapat bersaing. Meskipun mereka memiliki kehadiran ahli yang duduk di sana, Gerbang Pan memiliki lebih banyak ahli daripada mereka. Lupakan Brute Force Queen yang tetap di sini sepanjang hari. Bahkan Anda bisa bersaing dengan ahli seperti Liu Qing. Apalagi masih ada Sun Er. Hehe, bahkan peringkat 2 Lin Xiuya dengan mudah dikalahkan olehnya? Siapa di akademi dalam ini yang masih berani mengatakan bahwa Gerbang Pan lemah dan mudah diprovokasi? Lin Yan tertawa. Kapan Sun Er mengalahkan Lin Xiuya? Xiao Yan sekali lagi terkejut. Wajahnya menunjukkan keterkejutan saat dia menatap Sun Er yang melengkungkan mulutnya menjadi senyuman di sampingnya. Itu terjadi dalam pertandingan sparring setelah kompetisi besar, peringkat kuat, selesai. "Ceka-ceka, kamu tidak melihat adegan itu." Lin Xiuya dikalahkan di tangan Sun Er dalam waktu kurang dari 10 menit. Pada saat itu, semua orang yang hadir tampak membosankan. Lin Yan melambaikan tangannya dan tertawa dengan sombong. Kejutan di mata Xiao Yan semakin padat saat Lin Yan berbicara. Dia tahu bahwa Sun Er pasti menyembunyikan kekuatan aslinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan sekuat ini ketika dia benar-benar meletus. Lin Xiuya itu adalah seorang ahli yang bisa bersaing dengan Liu Qing. Xiao Yan telah menghabiskan semua kekuatannya untuk mengalahkan Liu Qing, hanya untuk berakhir dengan keduanya terluka parah. Dia tidak menyangka bahwa gadis ini akan bisa mengalahkan Lin Xiuya dalam waktu 10 menit. Kekuatan itu sepertinya juga mencapai kelas doang, kan? Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin saat memikirkan kemungkinan ini. Gadis ini benar-benar terlalu menakutkan. Usianya saat ini tampaknya jauh lebih muda dari dirinya. Douang berusia 17 atau 18 tahun? Prestasi seperti ini benar-benar dapat menyebabkan para sesepuh di akademi dalam merasa sangat rendah sehingga mereka menutupi wajah mereka dan menangis. Saat pikiran ini melayang di hati Xiao Yan, dia juga tiba-tiba mengerti setelah mengingat faksi kuno di belakang Sun Er. Tampaknya dia tidak bisa dilihat secara biasa. Sun Er tersenyum lembut, tampak jelas memahami pikiran yang masih ada di hati Xiao Yan. Tangannya yang halus mengusap lengan Xiao Yan. Bagian mana dari sikap yang sangat patuh itu yang tersisa dari sikap dingin yang dia miliki ketika menantang Lin Xiuya saat itu? Lin Yan mendecakkan mulutnya saat melihat sikap lembut dan patuh yang diadopsi Sun Er terhadap Xiao Yan.
Bahkan orang gila pertempuran seperti dia mau tidak mau merasa iri muncul di hatinya. Berapa banyak orang di akademi dalam ini yang bisa menikmati berkah seks yang lebih adil ini? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.